Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Sri Meyanti. Dalam kesempatan ini, Ibu mengajar di kelas kalian, yaitu kelas 7 dalam pelajaran IPS. Adapun materi yang akan disampaikan pada hari ini, kita akan membahas tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Senang sekali kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh TPUP Edukasi Generasi. Anak-anak, setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan yang pertama dapat mendeskripsikan proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang kedua, dapat mendeskripsikan teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Baiklah anak-anak, silahkan sekarang sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, siapkan dulu. Yang pertama, buku paket untuk penunjang lainnya. Yang kedua, buku catatan kalian. Dan yang ketiga, alat tulis bantu yang lainnya. Silahkan. Baik anak-anak, pembelajaran yang pertama kita akan membahas proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Dan pembelajaran yang kedua, kita akan membahas tentang teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia melalui dua jalur. Yang pertama, jalur laut. Jalur laut yang digunakan merupakan media transportasi dan perhubungan, baik dalam negeri maupun luar negeri melalui lautan. Jalur yang kedua yaitu jalur darat. Jalur darat digunakan sebagai media transportasi dan perhubungan baik dalam negeri maupun luar negeri melalui daratan. Para pedagang dan mubalik muslim memanfaatkan jalur sutra laut melewati Selat Malaka yang dianggap sebagai lokasi strategis. Setelah tadi mempelajari dua jalur masuknya agama Islam ke Indonesia, coba sekarang perhatikan peta yang ada. Di sana ada peta dunia, sebagian peta dunia. Coba lihat baik-baik. Di sana ada 4 nama negara yang merupakan awal masuknya orang-orang dari negara lain ke Indonesia. Pada pembahasan kali ini kita hanya membahas 3 negara. Yang pertama, coba perhatikan. Ada kata Arabia. Berdasarkan teori Arabia, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab yang melakukan perdagangan. Setelah itu, coba perhatikan lagi. Ada kata Persia. Teori kedua dalam masuknya agama Islam ke Indonesia yaitu teori Persia. Buktinya, ada kaligrafi yang memiliki persamaan yang berasal dari Persia dan sekarang berkembang di Nusantara. Dan teori ketiga, perhatikan kembali di dalam peta tersebut, ada kata India. Sedangkan pada masanya yang sekarang ditulis nama India adalah terkenal dengan nama Gujarat. Dan itu adalah teori ketiga, bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan orang-orang dari Gujarat yang melakukan perdagangan. Berdasarkan ketiga teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, teori Gujarat dan teori Persia memiliki persamaan dalam hal bukti peninggalan, yaitu berkembangnya kaligrafi terutama yang tertera atau ditulis pada batu nisan. Sedangkan teori Arab yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Bukti yang ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Baik anak-anak, setelah kita menyaksikan, belajar dengan video tadi,
kita dapat menyimpulkan yang pertama, kita sudah membahas tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Di sana, apa yang sudah kalian temukan? Oke, kita sudah menemukan adanya dua jalur dalam proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah jalur laut, dan yang kedua adalah jalur darat. Selain prosesnya, kita juga tadi telah belajar adanya 3 teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Arab. Yang kedua, teori Persia. Dan yang ketiga, teori Gujarat. Apakah semuanya sudah paham? Alhamdulillah, kita semua hari ini sudah menyelesaikan pembelajaran. Semoga kalian tetap semangat walau masih dalam pandemi COVID-19. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya di video yang berjudul Pengaruh Masuknya Agama Islam ke Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.